Breakthrough Generation kembali hadir di hadapan Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, kebetulan siaran pagi hari, saya mencoba untuk memberikan sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 119 ayat 26 dan ayat 27. Firman Tuhan, langkah-langkah hidupku ku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarilah ketetapan-ketetapanmu kepadaku, buatlah aku memahami arahan titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudara, di sini ada dua hal yang saya akan mencoba membahas. Yang pertama adalah langkah-langkah hidupku kuceritakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya akan mencoba untuk mengupas ayat-ayat ini di dalam dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan yang sedang kita jalani. Begitu banyak orang-orang, baik itu orang tua, dewasa muda, bahkan orang-orang muda yang menjadi orang-orang yang berusia produktif. Begitu banyak orang yang saat ini mengejar sebuah karir. Begitu banyak orang-orang yang saat ini mengejar sebuah ekonomi yang mapan. Begitu banyak orang-orang yang kadangkala bahkan seringkali mengorbankan keluarga, mengorbankan ibadah, mengorbankan pelayanan demi sebuah karir. Nah, Bapak Ibu, apakah salah seorang bekerja itu memfokuskan dirinya kepada sebuah karir yang membuat orang tersebut memiliki sebuah top jabatan yang terbaik, kemapanan ekonomi, kekayaan, keluarga yang dihormati karena kedudukan, karena kekayaan yang mereka miliki? Saya pribadi tidak bisa menjawab apakah salah atau benar, saudara-saudara, karena akan membuat sebuah pola pikir, pola pandang yang bisa menjadi sebuah perdebatan. Tetapi yang saya akan mencoba menjelaskan adalah pekerjaan yang kita lakukan itu dikatakan kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Artinya, waktu kita bekerja, waktu kita menjadi seorang karyawan, waktu kita bekerja ke sebuah instansi atau organisasi yang kita ikuti, yang kita tekuni di situ, firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini harus mengerjakan setiap tugas-tugas kita seperti untuk Tuhan. Artinya, do the best apa yang kita lakukan. Tetapi yang perlu kita sadari, yang perlu amati, seperti yang saya bilang tadi, langkah-langkah hidupku kuceritakan dan engkau menjawab aku. Artinya dalam setiap proses perkembangan pekerjaan karir kita, itu kita perlu berkata jujur dengan Tuhan kita. Lewat apa? Lewat doa kita, lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, tidak setiap orang, tetapi saya mengambil sebuah cuplikan contoh yang terjadi di dunia pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Kadangkala seorang pekerja itu berusaha keras untuk menaikkan posisi mereka di perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan semua kapasitas dia, menggunakan semua kemampuan dia, menggunakan semua kekuatan-kekuatan dia, sampai akhirnya dia mencapai sebuah posisi yang bagi dia itu sesuatu yang menguntungkan. Tetapi yang saya mau coba untuk mengulas adalah bagaimana cara kita untuk meraih posisi tersebut, saudara. Apakah cara yang kita lakukan itu cara yang berkenan kepada Tuhan, atau cara-cara politik yang kita pakai untuk mencapai sebuah keegoisan kita? Nah, saya tidak bisa menyatakan bahwa
Setiap orang yang bekerja dengan keras, bekerja mencapai kedudukan, mencapai prestasi, mencapai gaji yang sangat tinggi, itu mereka berjalan dengan kemampuan secara dunia mereka. Banyak orang-orang pekerja-pekerja Kristen yang sejati, mereka melakukan dengan hati dalam pekerjaan mereka. Mereka melakukan dengan ketulusan hati, tetapi seperti yang saya sampaikan beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, video-video saya, keinginan daging dengan keinginan roh itu beda tipis, saudara. Dan yang bisa menilai kita melakukan proses kegiatan karir kita dalam dunia kerja itu keinginan roh atau keinginan daging kita, yang bisa menilai adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena naluri kita tidak bisa membohongi. Nah, cara-cara yang kita gunakan untuk mencapai sebuah karir, kalau itu saat ini adalah cara-cara yang berpolitik negatif, yang memanfaatkan orang, yang menggunakan orang demi kepentingan dia, demi untuk nama besar dia, demi untuk sebuah prestasi dia gunakan anak-anak buahnya melakukan sesuatu yang tidak legalitas, saudara. Mungkin secara birokrasi, seperti dipangkas untuk mencapai sebuah cita-cita, sebuah harapan, menggunakan karyawan-karyawan kita yang mungkin pola pikir mereka tidak sehebat kita gitu, saudara, tapi mereka dimanfaatkan demi untuk jabatan kita. Nah, itu banyak sekali terjadi Bapak Ibu Saudara dalam dunia pekerjaan. Dalam konseling saya, banyak orang-orang pekerja-pekerja yang akhirnya mereka tulus dengan Tuhan, mereka mengerjakan dengan hati mereka, tetapi pada titik tertentu mereka berkata bahwa ketulusan aku, kesungguhan aku dalam bekerja, ternyata itu dimanfaatkan oleh atasannya dari sebuah kepentingan politik mereka. Saudara, bagaimana sikap kita sebagai seorang karyawan yang melakukan keinginan roh kita? Kita tidak boleh mengikuti setiap hal politik-politik yang digunakan di kantor kita demi kesuksesan kita. Tetapi kalau kita merasa atasan-atasan kita, pimpinan-pimpinan kita itu dalam kondisi toksik yang mengejar segala sesuatu dengan hal-hal yang negatif, artinya kita perlu mendoakan mereka. Kita tidak bisa membantah mereka, kita tidak bisa emosi dengan mereka, tetapi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa mendoakan atasan-atasan kita supaya mereka bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Mereka akhirnya bisa memikirkan bahwa yang mereka kejar, yang mereka lakukan demi untuk sebuah jabatan, mereka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, makanya saya bilang apa tadi di ayat yang ke-26, langkah-langkah hidupku kuceritakan dan engkau menjawab aku. Artinya doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan adalah doa-doa yang memberkati banyak orang. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mungkin itu doa yang sesungguhnya yang Tuhan harapkan kita lakukan. Doa kita itu bukan hanya menuntut setiap kebutuhan kita, Tuhan menyelesaikan masalah kita, Tuhan menyelesaikan konflik kita, tetapi ada kalanya dalam dalam kedewasaan spiritual kita di hadapan Tuhan, doa kita itu harusnya sudah berubah, Bapak Ibu Saudara. Doa yang memberkati banyak orang. Nah, kemudian ayat yang ke-27, buatlah aku memahami arahan titah-titahmu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Berarti arah yang berikutnya adalah kita diminta memahami setiap titah-titah Tuhan, perintah-perintah Tuhan. Artinya kita semakin menggeluti firman Tuhan, kita semakin merenungkan secara dalam setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, kita bisa melihat dalam perenungan kita, Tuhan itu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya ada sebuah sebuah eksperimen, sebuah pengalaman di saat kita sudah menceritakan
langkah-langkah kehidupan kita dan memberkati banyak orang, kemudian kita akan mencoba menyendengkan telinga kita untuk peka apa yang menjadi kerinduan dan titah Tuhan dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah menangkap titah Tuhan dalam hidup kita, kita itu akan diberikan sebuah pernyataan, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib menjadi bagian hidup kita. Simple, Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang Kristen sejati adalah seorang Kristen yang mendoakan banyak orang. Mendoakan untuk apa? Mendoakan mereka mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setelah kita punya kerinduan mendoakan banyak orang, kita akan semakin tajam dengan perintah-perintah Tuhan, dan saat kita merenungkan perintah itu, kita melakukannya, perbuatan ajaib menjadi bagian hidup kita. Artinya kemenangan itu menjadi prioritas dalam setiap langkah hidup kita. Bertahan saudara-saudara dengan iman kemurnian kita menjadi pekerja-pekerja di akhir zaman, pekerja yang layak di hadapan Tuhan. Saudara nggak perlu memikirkan bagaimana hidup saya, bagaimana keuangan saya, bagaimana masa depan saya. Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang tidak pernah bisa kita pikirkan. Doa saya, renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi saudara-saudara. Jangan patah hati, jangan dalamkan lukamu dengan pimpinan-pimpinan yang di luar Kristus yang mengendalikan hidup saudara. Tenang, teduhkan hatimu, jalani proses dalam dunia pekerjaanmu, dalam tugas-tugasmu. Tuhanlah yang akan memberikan kemuliaan dengan caranya yang tidak pernah dapat kita logika. Shalom, Tuhan memberkati saudara.